Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang fungsi logika yang ada di Excel. Ada 3 fungsi logika yang akan saya bahas hari ini, yaitu fungsi logika if, or, dan and. Yang pertama adalah fungsi logika if. Fungsi logika if adalah fungsi logika pada Excel yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi atau lebih. Rumus umumnya adalah yang pertama yaitu sama dengan if, kemudian kurung buka, tes logikanya yang akan kita bandingkan, kemudian titik koma, kondisi jika terpenuhi, titik koma lagi, kondisi jika tidak terpenuhi. Atau bisa juga rumus if-nya ini bukan menggunakan titik koma, melainkan menggunakan koma, sehingga untuk titik komanya yang tadi kita gantikan dengan koma, tapi rumus keseluruhannya sama. Kenapa ada 2 buah rumus if di sini? Nah, nanti untuk setiap komputer atau laptop biasanya settingannya itu berbeda, tergantung kita menggunakan settingannya itu menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Inggris. Cara mengeceknya untuk laptop dan komputer kita masing-masing menggunakan titik koma atau koma cukup mudah. Kita tinggal ketik saja sama dengan if, kemudian kurung buka di sini. Nah, nanti di bagian bawahnya akan muncul seperti kotak informasi. Di sini ada tulisannya, kalau di laptop saya adalah if, kemudian kurung buka logical test, kemudian koma. Nah, berarti untuk laptop saya menggunakan rumus if yang kedua, yaitu dengan tanda hubung koma. Kalian bisa menggunakan cara yang sama untuk mengecek di laptop atau komputer kalian menggunakan titik koma ataupun koma. Selanjutnya, ada beberapa operasi logika yang digunakan di dalam pengoperasian rumus if. Yang pertama adalah sama dengan, kemudian kurang dari, ini tandanya untuk lebih kecil dari, lebih besar untuk lebih besar dari, kurang dari sama dengan, itu untuk lebih kecil atau sama dengan, lebih besar dan tanda sama dengan artinya untuk lebih besar atau sama dengan, dan tanda yang kurang dari, lebih dari seperti ini kita gabungkan, yaitu untuk tidak sama dengan. Sebagai contoh yang pertama, semisal kita memiliki data nama siswa dan juga nilainya, kemudian kita harus menentukan mahasiswa atau siswa tersebut berdasarkan nilai yang ia peroleh, dia berstatus lulus atau tidak lulus. Nah, di sini syaratnya mahasiswa atau siswa tersebut akan lulus jika nilainya lebih dari sama dengan 75. Ini yang kita namakan sebagai logical test, atau kalau di penjelasan sebelumnya adalah tes logikanya. Kemudian kondisi jika terpenuhi untuk tes logikanya berarti dia lulus, sedangkan kondisi jika tidak terpenuhi untuk kondisi nilai lebih dari sama dengan 75-nya adalah dia tidak lulus. Kita coba masukkan ke kolom D, yaitu di kolom hasil. Jadi nanti hasilnya adalah kata lulus atau kata tidak lulus. Kita coba gunakan rumus if-nya sama dengan, ini boleh menggunakan huruf kapital atau boleh menggunakan huruf kecil ya, tidak terlalu mempengaruhi. Kemudian kurung buka, seperti ini. Kita ikuti saja rumus yang sudah tertera di bagian info bawahnya. Yang pertama logical test. Logical testnya adalah kondisi yang akan kita bandingkan. Yang akan kita bandingkan adalah nilai dari si mahasiswa atau siswanya. Nah, nilai itu sendiri ada di kolom C, sehingga bisa langsung kita klik di sini nilainya. Nah, si nilai ini tadi syaratnya kalau dia mau berstatus lulus adalah lebih dari sama dengan 75, sehingga untuk sel C2-nya yang sudah kita klik sebelumnya, kita beri tanda operator lebih dari, kemudian sama dengan 75. Selanjutnya penghubungnya adalah koma. Nah, sekarang kita beranjak ke value if true atau kondisi jika si nilai ini betul lebih dari sama dengan 75, yaitu dia berstatus lulus. Perlu diingat bahwa karena di sini rumus dan saat kita mengentrikan sebuah kata, kita beri tanda petik 2 sebelumnya dan di akhir. Sehingga sebelum kita menulis lulus seperti ini, kita tulis dulu petik, kemudian lulus, tutup lagi dengan tanda petik. Petiknya double sehingga pakai kombinasi antara shift dan petik.
kemudian koma lagi, value if false, berarti kondisi jika si nilainya tidak lebih dari sama dengan 75, berarti kita tuliskan tidak lulus. Baru tutup kurung, kemudian enter. Nah, karena dia nilainya 80 untuk nomor 1, berarti hasilnya adalah lulus. Bagaimana caranya biar kita bisa langsung kopikan si rumus ini langsung ke 10-10-nya, 10 orang ini? Kita tinggal arahkan kursornya ke pojok kanan bawah hingga muncul tanda seperti plus seperti ini. Kemudian kita tahan dan tarik ke bawah sehingga akan dihasilkan keseluruhannya sudah memiliki rumusnya masing-masing. Kita cek satu persatu. Untuk Budi nilainya adalah 68, sedangkan dia harus bernilai lebih dari sama dengan 75 untuk lulus, sehingga nanti hasilnya tidak lulus. Begitu juga untuk Sandro dan Abdi, nilainya masing-masing di bawah 75. Nah, untuk Nova nilainya itu pas 75, sedangkan di kondisinya di sini adalah lebih dari atau sama dengan, sehingga untuk 75 itu sendiri masih dalam kategori lulus. Untuk contoh yang kedua, di sini kondisinya adalah jika kolom C-nya adalah huruf L, berarti hasilnya laki-laki, sedangkan jika selain L atau di sini P ya, karena kondisinya hanya 2, berarti hasil di sininya harusnya perempuan. Biar keluar otomatis hasil di sini laki-laki atau perempuannya, kita bisa menggunakan rumus if sama dengan if kurung buka, logical test yang kita gunakan adalah si kolom jenis kelamin ini. Saya klik di sel C2. Jika si kolom atau sel C2 ini bernilai L, berarti saya tuliskan C2 sama dengan L, karena dia huruf berarti saya pakai petik 2. Maka value if true-nya berarti dia menghasilkan laki-laki, tutup petik. Kemudian jika bukan L, berarti yang keluar nanti adalah perempuan. Kita enter, kemudian kita copy ke bawah seperti ini. Boleh juga tidak di drag ke bawah, melainkan diklik 2 kali. Jadi setelah muncul kursor seperti tanda plus seperti ini, kita klik 2 kali, nanti akan secara otomatis juga tercopy hingga paling bawah. Jadi untuk yang L akan keluarnya laki-laki, P perempuan. Itu untuk 2 kondisi. Nah, bagaimana jika ada lebih dari 2 kondisi? Contohnya seperti ini. Di sini kita punya 3 kondisi, yaitu jika nilainya lebih dari sama dengan 85 nilainya A, jika antara 70 sampai 84,9 nilainya B, kemudian jika kurang dari 70 nilainya C. Berarti kita pakai if yang bertingkat. Cara mengetikkannya adalah sama dengan if, kemudian kurung buka, logical testnya sekarang nilai juga. Jika nilainya yang pertama itu lebih dari sama dengan 85, seperti ini cara penulisannya. Karena 85 ini adalah suatu angka, berarti tidak perlu menggunakan tanda petik. Logical testnya untuk nilainya lebih dari sama dengan 85, jika ini terpenuhi maka hasilnya adalah A. Karena A ini huruf, kita pakai tanda petik. Kemudian di sini kita masih punya 2 kondisi lainnya, yaitu nilainya B sama C. Berarti kita pakai if lagi, kurung buka. Sekarang untuk nilai B-nya, kita klik lagi untuk kolom nilainya. Jika nilainya itu sekarang kita mengarah ke nilai yang B ini. B ini kan 70 sampai 84,9. Berarti bisa dikatakan bahwa C2-nya lebih dari sama dengan 70, karena 70-nya terinclude ya. Maka jika ini terpenuhi, nilainya menjadi B. Kemudian value if false, jadi jika yang kondisi pertama yaitu nilainya lebih dari sama dengan 85 tidak terpenuhi, kondisi keduanya jika nilainya lebih dari sama dengan 70 tidak terpenuhi, artinya kondisi terakhirnya adalah dia akan mendapatkan nilai C. Kurungnya 2 kali karena tadi kita menggunakan 2 kali if, kemudian di enter, baru kita copy ke bawah. Jadi kalau yang nilainya di bawah 70 akan C, di atas 70 tapi kurang dari 85 nanti B, seperti ini. Kemudian jika di atas 85 nilainya akan menjadi A atau pas di 85.